Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Sehat kan? Ketemu lagi di video aku. Kali ini aku mau ajak teman-teman semuanya buat temenin aku pertama kalinya cobain naik Singapore Airlines. Jujur li, di momen pertama kalinya ini aku bener-bener terkesan banget sama SQ. Dan kali ini aku mau berbagi pengalaman aku sama teman-teman semuanya. Untuk itu wajib banget simak video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniarmita. Dan jangan lupa cek kolom deskripsi ya. Di video kali ini kita bakalan terbang menuju ke Singapura. Dan ini adalah salah satu wishlist aku buat cobain maskapai ini. Udah siap kan temenin aku naik Singapore Airlines? Kalau gitu, let's go. Hai guys, kita sekarang lagi ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kita lagi di Terminal 3 dan sekarang kita lagi mau check-in di counter ini. Oke, ini adalah pertama kali aku akan cobain maskapai ini guys. Yap, jadi kali ini adalah hari pertama aku bakalan cobain naik Singapore Airlines. Sekarang kita udah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan terbang menuju ke Singapura. Di trip kali ini sebenarnya kita bakalan ada misi untuk kerjasama bareng Visit Singapura. Tapi karena aku udah penasaran banget ya sama maskapai ini, jadi aku tuh malah lebih excited buat nyobain pesawatnya gitu loh. Soalnya bisa dibilang ini tuh adalah salah satu wishlist aku juga guys. Dan kemarin tuh kita dapetin harga tiket ini seharga kurang lebih sekitar 3 jutaan gitu untuk PP. Sebenarnya bisa lebih murah kalau misalnya booking itu nggak diadakan dan via websitenya mereka ya, atau via apps mereka. Terus ini tuh adalah first flight, jadi kita jam 5 pagi udah mau boarding nih guys. Pagi. Terima kasih. Padahal gue mau ke kiri, Chris. Yeay, lewat sini lagi, guys. Yuhuy. Pesawatnya gede banget, guys. Nih gue kayak lagi syuting ini, tau gak sih? Jika aku menjadi. Sebelum masuk pesawatnya wajib ambil headset ini dulu ya guys, buat nanti nikmatin entertainment yang ada di dalam pesawat. This is fresh juice, right? This is tomato juice. It's not for potato. Nggak apa-apa ya, sekarang kita lewatin bisnisnya dulu. Siapa tahu nanti kita juga bakalan cobain tuh duduk di situ. Amin. Selamat pagi. Welcome for Istanbul. Further straight to second Okay. Thank you very much. Thank you. Jadi di sini tuh ada 3 kelas guys. Yang pertama tadi tuh adalah kelas bisnis. Terus tadi yang kedua tuh adalah kelas ekonomi premium. Sementara kita juga bakalan duduk di kelas ekonomi. Jadi beda ya, ekonomi premium sama ekonomi biasa. Tapi walaupun begitu, menurut aku nih servisnya sama. Terus juga makanan yang ditawarkan juga nggak jauh beda gitu loh. Oke, kita duduk di sini. Cuma sayangnya tuh kemarin aku nggak dapet yang window seat, tapi nggak apa-apa karena aku udah cukup happy. Dan kita duduk di tengah sini guys. Tadi yang pertama tuh ada bantal, udah tersedia di atas kursinya. Terus ini kira-kira buku-buku yang ada di dalam SQ-nya ini. Terus ini juga ada banyak banget kayak laci-laci gitu ya buat nyimpan-nyimpan sesuatu. Mungkin juga bisa buat nyimpan handphone atau buat nyimpan minum. Dan ini adalah layanan audio video on demand-nya. Ini menurut aku keren banget sih karena semuanya tuh semuanya tuh aktif gitu loh. Jadi filmnya juga banyak, musiknya juga banyak banget. Jadi bener-bener kita nggak bakalan boring gitu deh kalau misalnya naik SQ ini. Nah, ini juga masih banyak nih beberapa macam colokan, mulai dari colokan buat iPod, terus juga ini ada buat USB. Dan ini tuh salah satu colokannya bisa dipakai untuk headset yang tadi kita ambil. Dan di sini juga ada kayak gantungan buat teman-teman mungkin gantungin tas atau sesuatu. Terus juga di bawahnya udah ada remote, dan ini tuh buat kita taruh botol minum gitu.
Udah deh, ya kira-kira kayak gini guys, gambaran kalau misalnya teman-teman nanti duduk di kursi ekonomi biasanya Singapore Airlines tuh, ini adalah kayak shortcutnya gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin nggak mau capek-capek harus duduk tegak dan pencet-pencet segala macam yang ada di layar, bisa ambil aja nih remote-nya ini, nanti dipegang aja gitu loh. Servis pertama yang kita dapat ini tuh dapat handuk kecil, handuk hangat gitu, bisa buat lap-lap muka atau lap-lap tangan gitu guys, biar agak fresh gitu ya. Apalagi ini kan first flight ya, jadi kayak lumayan banget sih sebenarnya. Dan nilai plusnya dari airlines ini tuh kita bakalan dapetin free wifi di sepanjang perjalanan. Itu teman-teman tinggal registrasi aja di KrisFlyer, nanti registrasi di email, terus masuk ke aplikasinya atau ke websitenya gitu, tinggal login aja, udah deh nanti langsung terhubung sama wifi-nya mereka. Jadi walaupun teman-teman duduk di kursi ekonomi itu tetap sama ya, karena ini wifi-nya berlaku buat seluruh awak kabin di Singapore Airlines ini. And by the way, kita tuh sebenarnya naik di pesawat yang Boeing, jadi bukan di Airbus-nya mereka, tapi ini ternyata gede banget ya. Jadi Boeing-nya mereka tuh gede banget guys, dan konfigurasi kursinya tuh 3-4-3 gitu. Jadi benar-benar luas banget di dalamnya ini. The flight time to Singapore is 1 hour and 15 minutes. But en route we do expect turbulence from time to time. In the interest of safety, I recommend you keep your seatbelts firmly fastened at all times while you are seated, and starting the other engine and the enter push back. Sit back, enjoy the flight. Senior First Officer Joe Well will revert to you the latest weather. Thank you. Oke, sebentar lagi kita bakalan berangkat. Bismillah ya guys, semoga perjalanannya lancar. By the way, ini legroomnya luas banget ya kalau buat aku. Kalau buat teman aku yang tingginya 180-an ya, ini cukup aja sih, nggak seluas aku juga kakinya. Nah, ini juga keren banget nih. Jadi safety demonstrationnya tuh dia beda gitu guys, nggak kaku-kaku gitu loh. Jadi dia tuh pakai cerita, tapi ceritanya tuh bener-bener kayak lagi liburannya ala Singapura gitu. Jadi mereka tuh ngebungkusnya tuh kayak film. Menurut aku keren sih, jadi menarik dan bikin kita nonton gitu loh. Others. It is normal for the bag to not fully inflate. There are several emergency exits in this aircraft. In the unlikely event of an emergency, or when you hear the command, brace, brace, assume the brace position. If you can reach the seat in front of you, lower your head and place it on the back of the front seat. Place your hands on top of your head. Keep your feet flat on the floor and heels towards your seat. If you can't reach the seat in front of you, lower your head and lean forward as far as you can. Say to leave everything behind. To put on your life vest, remove it from the plastic cover and slip it over your head. Pass the straps around your waist, connect the clip, and pull to tighten. Inflate the life vest by pulling the red tabs or blowing into the mouthpiece. Life vests have a whistle and a light to attract attention. Life vests are located under or between your seats. All large electronic devices, such as laptops, must be stowed for taxi, takeoff, and landing. KrisFlyer members, connecting is easy. Simply select the KrisWorld network and the Wi-Fi portal will launch automatically. Enter your details and you're online. If the Wi-Fi portal doesn't launch, access it via KrisWorld Digital. Customers traveling in first class and business class, as well as... Nah, kalau ini tuh adalah penjelasan tentang gimana kita caranya untuk
pakai wifi-nya, jadi ada step-stepnya gitu guys. Dan yang paling penting tuh sebelum berangkat kita udah harus terdaftar di KrisFlyer-nya, jadi nanti kita tinggal login aja gitu guys. Dan sekarang kita lagi persiapan mau take off. Ayo kita lihat apakah take off-nya akan sempurna juga. Jujur aku tuh bener-bener excited banget sih mau terbang sama Singapore Airlines ini. Dan by the way teman-teman tahu gak sih kalau naik ini tuh kemarin perjalanan kita ke Singapura cuma sekitar 1 jam 5 menit aja, atau 1 jam 10 menit gitu kalau nggak salah. Sedangkan kalau misalnya kita naik maskapai lain tuh bisa 1 jam 50 menit gitu guys. Kenapa ya? Aku nggak ngerti, apa karena mungkin pesawatnya gede gitu kali ya. Yang tahu alasannya kenapa coba dong komen dong. Jujur aku soalnya penasaran sih. Nah ini dia nih headsetnya mereka. Jadi ini yang tadi kita ambil di depan sebelum tadi kita masuk ke dalam pesawat. Dan ini tuh headsetnya sebenarnya cuma bisa dipakai buat di sini aja guys. Jadi walaupun ini emang boleh banget sih dibawa pulang, tapi kayak mau dicolokin di mana gitu ya. Tapi ya lumayan aja sih kayak buat kenang-kenangan ya. Airlines, kami ucapkan selamat datang di dalam pesawat ini. Seluruh perangkat elektronik saat ini harus diatur ke fungsi mode pesawat. Semoga penerbangan Anda menyenangkan. Seru banget kan, sambil persiapan buat take off kita juga bisa nih sambilan lihat film, sambil pilih-pilih lagu juga bisa. Dan ini tuh adalah beberapa koleksi yang ada di sini. Tuh tadi juga ada buku. Ini juga ada film-film Korea juga ada nih guys. Terus juga ada film Jepang. Ada juga beberapa film Indo kemarin aku lihat tuh. Pokoknya untuk untuk channel-channelnya, untuk film-filmnya menurut aku ini udah cukup oke sih. Karena kayak berapa jam sih kita kalau misalnya di pesawat gitu ya. Mungkin ini bisa banget nih nonton beberapa film, 3 atau 4 film aja juga kayak udah banyak banget gitu kan ya. Udah makan beberapa jam. Apalagi kalau perjalanannya kayak aku cuma sekitar 1 jam doang. Ini kayaknya gak cukup sih kalau nonton film, bakalan gantung gitu kan filmnya. Jadi better kita kayaknya bakalan dengerin musik aja. Ya ampun seru banget ini, ternyata pilihan musiknya pun juga ini lebih banyak lagi gitu loh. Jadi kayak bener-bener bawa Spotify ke sini sih, karena emang segitu lengkapnya. Terus udah gitu headsetnya juga ini tuh enak dipakai dan suara musiknya juga enak. Jadi bener-bener rekomen banget deh buat orang-orang kayak aku yang nggak terlalu suka kalau misalnya di pesawat tuh tidur. Jadi aku tuh lebih suka kayak nonton atau dengerin musik atau kayak baca sesuatu gitu. Yap, menurut aku take off-nya juga ini halus banget ya. Dan ini pendapat aku aja ya, kayaknya ini tuh pesawatnya nggak terlalu berisik gitu loh. Nggak kayak pesawat-pesawat sebelumnya yang pernah aku coba, kayaknya berisik gitu kan ya. Ini tuh nggak terlalu guys, jadi bener-bener agak nggak senyap juga sih. Cuma emang nggak terlalu ganggu aja gitu suaranya. Dan aku juga lumayan enjoy banget pas lagi take off tadi. Pokoknya nyaman banget dan segitu halusnya. Mungkin karena juga ini pesawat gede ya, jadi bener-bener gak kerasa gitu sih guys. Dan sekarang kita lagi mau menikmati perjalanan ini kira-kira 1 jam ke depan. Aku juga masih bakalan mau nonton atau mau dengerin musik yang lainnya.
minute ago. Enjoy savings of up to $60 off your final bill. Terms and conditions apply. Thank you. Nah, biar nggak usah repot duduk tegak, sekarang kita ambil aja nih remote-nya. Jadi bisa kita kendalikan sambil senderan, lumayan kan guys. Terus ini dia nih part yang paling ditunggu, yaitu kalimat beef or chicken. Oke, jadi yang pertama ini kita juga bakalan dibagiin makanan. Ini adalah service meals-nya dari Singapore Airlines. Kemarin tuh aku lupa sih pilihannya apa, tapi aku kemarin memilih untuk omelet. Dan karena kemarin kita itu adalah first flight, jadi pagi banget ya. Makanya ini makanannya tuh yang ditawarkan tuh menu-menu sarapan gitu guys. Terus ini dia makanan kita. Jadi ini tuh adalah omelet. Dia tuh pakai sayuran gitu. Ini sayur apa ya, lupa. Terus ada sosisnya juga guys di atasnya. Dan sekarang mari kita coba. Kata orang-orang sih ya, kalau misalnya naik SQ itu harus cobain semua makanannya. Jadi buat orang yang picky eater kayak aku, ini aku wajib banget dicobain semuanya. Walaupun aku kayaknya nggak terlalu suka sayur-sayuran, tapi jujur li ini enak banget sih. Cuma omelet, terus dia tuh pakai ini apa sih, sayur apa sih, bayam atau apa ya? Enak banget sih, pokoknya wajib banget coba. Apalagi kalau pakai saus ini, pokoknya bakal makin enak. Dan dia tuh ternyata isinya banyak ya, tebel gitu sampai bawah full. Dan ini maaf banget ya, tolong jangan salfok ke alis aku yang ternyata sebelah ini. Jadi kita fokus ke makanan aja ya, tuh sampai diketawain kan sama teman aku. Dan karena aku udah kenyang, alhasil roti, butter sama yogurtnya aku bawa pulang aja, masukin ke tas karena bener-bener udah nggak nampung guys. Terus sekarang aku lagi mau ke toilet, jadi kita menuju ke lavatorinya. Ini di sini guys untuk lavatorinya, dia tuh ada 2 di belakang kalau nggak salah ya, sama 2 juga di depan. Dan kita mau masuk sekaligus aku juga mau review, kasih tahu ke teman-teman kira-kira lavatorinya tuh isinya apa aja. Karena sebagai orang yang baru pertama kali mau coba, kayaknya penasaran banget ya sama kayak banyak hal gitu. Dan ini kayaknya kosong, jadi mari kita masuk. Oke, sekarang kita udah masuk, jadi sekarang mari kita tutup dulu dan kunci. Nah, karena lampunya sekarang udah nyala, aku juga mau lihat-lihat. Sekaligus kita mau ke toilet juga beneran. Ini tadi juga udah ada cermin, ini area wastafel. Terus ini cerminnya lumayan luas ya dia. Terus ini juga di bagian belakang sini juga ada cermin. Di bawahnya ini adalah area toiletnya. Terus di sini ada dental kit nih teman-teman, kalau mau sikat gigi tuh bisa tinggal ambil aja, banyak tersedia di situ. Terus di bagian atas ini adalah tisu wajah, jadi bisa dipakai nih buat yang habis cuci muka gitu. Dan sekarang aku mau ambil dental kitnya. Sebenarnya aku mau bawa pulang sih, tapi kayaknya kita mau sikat gigi juga di sini. Terus di sebelahnya ini juga aku lumayan salfok. Di sini juga ada apa namanya, ini ada lotion gitu guys tuh, biar nggak kering ya, jadi bisa lotionan tuh di sini. Dan ini adalah tombol untuk kita flush di sini, tinggal pencet aja. Terus di balik sini ini tuh juga ada paper cup, jadi buat teman-teman yang mau kumur mungkin bisa lebih mudah kalau pakai ini. Mai Ica. Dan sebelum masuk Singapura jangan lupa untuk isi-isi My Ica dulu. Itu nanti bisa masukin data kita, nomor paspor, terus nanti nginep di hotel mana. Dan enaknya ini kita bisa ngisi di dalam pesawat soalnya kita pakai wifi. Keren banget kan. Terus ini dia situasi di dalam pesawat. Ini tuh sebenarnya kita udah mau landing. Dan tadi juga sebenarnya kita tuh ada boleh pilih minuman gitu guys. Ada beberapa pilihan, ada jus, terus ada teh, ada kopi. Tapi aku tuh kemarin pilihnya jus gitu, dan itu bisa refill mungkin beberapa kali ya. Kalau teman-teman mau bisa minta aja. Tapi kemarin aku lupa videoin karena emang udah terlalu ribet
Terus juga kita tuh cuma sebentar ya, terbangnya cuma 1 jam doang, jadi kayak singkat banget gitu kan. Apalagi ini aku reviewnya bener-bener kayak banyak banget gitu ya, hampir seluruh perjalanan aja ini. Dan gak terasa sekarang kita udah mau landing. Ini dia guys, kita udah mau sampai di Bandara Changi Airport. Ini adalah salah satu bandara terbaik di dunia karena emang luas banget, terus dia tuh banyak banyak activity gitu guys di dalam bandaranya. Dan ini menurut aku untuk landingnya dia juga halus banget, bahkan kayak nggak tahu gitu ya kalau ternyata ini tuh udah landing gitu ya, rodanya nggak kerasa sama sekali. And then sekarang kita udah sampai di Singapura. Buat teman-teman yang keluar negeri, jangan lupa sebelum berangkat pesawatnya udah beli paket roaming atau udah punya eSIM atau mungkin udah bawa wifi, jadi bisa langsung beraktivitas pas kita udah landing. Bedanya apa, Chris? Harganya. Bedanya harganya. Orang ada. Nah ini mana nih, kursi orang ada. Kursi orang ada. Thank you. Nih, kursi orang ada banget nih. Yang ini kursi orang ada-ada aja. Ya semoga ya guys, semoga nanti di channel ini akan ada review naik pesawat bisnis kelasnya Singapore Airlines ya. Semoga ya kan, kita nggak tahu kapan. Dan sekarang kita udah sampai. Kita sekarang mau turun dulu. Jujur li ini pesawatnya luas banget dan kita tuh tadi kayak duduk di paling belakang ya. Terus kayak keluarnya agak jauh gitu loh. Dan ini dia, kita udah sampai. Terus di sini tuh aku salvo karena ngelihat banyak beberapa pesawat Singapore Airlines yang bahkan akhirnya kita tuh di sini ngelihat Airbusnya mereka gede banget guys. Oke, karena kita udah mau sampai, jadi videonya kita selesaikan di sini. Tapi setelah ini aku juga bakalan update hotel-hotel selama aku di Singapura. Terus juga kegiatan aktivitas aku tuh di Singapura kemarin tuh liburannya ngapain aja. Terus kerjanya tuh kemarin aku ada untuk ngeliput apa aja. Dan nanti setelah itu juga aku juga akan update tentang video pulang bersama Singapore Airlines lagi, tujuan dari Singapura ke Jakarta. Jujur li pas kemarin pulang tuh agak hektik sih guys, jadi kayak 1 jam tuh nggak berasa apa-apa, bahkan tuh kayak makan tuh buru-buru banget. Aduh, nanti bakalan aku update, pokoknya bakalan aku upload kalau udah aku edit ya guys. Doain aku cepet ngeditnya, jadi biar cepet selesai semuanya. Oke, sekarang aku mau liburan sambil kerja dulu. Setelah itu nanti kita bakalan sharing-sharing lagi tentang video-video lainnya. So teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniarmita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk video lengkap dan info-info tentang link hotel, tentang link activity, pokoknya tentang info-info lain dan juga playlist liburan lainnya. Aku juga akan spill aku bakal nginep di mana, linknya aku taruh di deskripsi ya. Pertama-tama kita lagi mau ke MRT station buat menuju ke hotel. Jadi nanti tuh tadi tuh dari keluar imigrasi, terus kita tinggal belok ke kiri, lurus terus nanti sampai di tulisan ini MRT to City. By the way, spill dikit, aku bakalan nginep di hotel yang letaknya tuh depan-depanan sama hotel teman aku. Dan itu rekomen banget, bisa buat ramean juga. Pokoknya oke banget deh. And see you next video. Thank you for watching. Bye-bye.